eh, apa namanya, berekspresi dalam fashion gitu ya. Tapi belakangan kemudian menjadi tempat dan wadah bagi anak-anak remaja yang justru laki-laki berpakaian seperti perempuan, berdandan ala perempuan, atau perempuan yang berdandan dan berpakaian seperti laki-laki. Dan itu miris ya. Nah, kalau kita tanyakan kepada orang-orang tua, pilih yang mana nih, ya, dihadirkan gambar misalkan putra putri atau remaja putri remaja putra yang berdandan dengan berkembalikan dari fitrahnya, lalu kita tampilkan lagi foto anak-anak yang memang berpakaian berdandan sesuai dengan fitrahnya, ketika perempuan memakai hijab, laki-laki memakai peci, memakai sarung, mana yang lebih dipilih, mana yang lebih didambakan untuk tampil pada saat anaknya remaja. Nah, ini semua orang tua menjawab yang sesuai fitrahnya. Tapi pada kenyataannya, yang terjadi realitanya adalah tidak semua. Tidak semua sesuai dengan harapan. Nah, berarti ini ada yang miss kan? Kenapa? Karena walaupun semua orang tua mengharapkan anak ini tumbuh baik sesuai dengan fitrah seksualitasnya, kenapa pada waktu-waktu remaja, waktu-waktu genting ketika mereka sedang mencari identitas dirinya, justru yang terjadinya berkebalikan dari harapan itu. Nah, ini tentu menjadi perhatian. Mulainya sebenarnya edukasi tentang seksualitas anak itu dimulainya dari kapan? Gitu. Apakah pada saat anak sudah remaja menunjukkan minat yang berbeda dengan peran gendernya, peran seksualitasnya, baru kita masuk edukasi, atau pada saat dewasa dia menghadap orang tuanya dan bilang, mama aku nggak mau jadi cewek, aku mau jadi cowok. Shock dong ya. Atau dari kapan? Nah, inilah yang sebenarnya kita mau sharing pada hari ini, dan mungkin ya semua sudah membatin bahwa begitu kita mendapatkan amanah putra-putri keturunan dari Allah Subhanahu wa taala, pada saat itulah sudah dimulai pendidikan. Pada saat itulah kita sudah menjadi madrasah pertama untuk anak-anak kita. So, sebenarnya pertanyaan tadi kapan dimulainya edukasi seksualitas ini, ya sejak anak itu lahir. Nah, inilah yang akan kita bahas, kita diskusikan bersama pada sore hari ini, karena edukasi seksualitas itu juga tidak sama untuk setiap tingkat usia. Tentu ada perbedaannya, dan disitulah kita memainkan peran kita sesuai dengan usia anak. Nah, seperti itu. Sebelum kita mulai masuk ke materi pembahasannya, apakah ada yang ingin sharing dulu, ya Bunda di sini? Boleh? Wah, ini kesempatan baik nih. Kalau ada yang mau sharing duluan, silakan. Kalau MC-nya boleh sharing nggak, Bu Dian? Boleh, tapi aku belum kenalan sama MC-nya. Sama siapa ya, Mbak ya? Suaranya enak banget didengarnya. Aduh, Masya Allah. Pengen jadi penyiar radio tapi nggak jadi. Jadinya penyiar di Hikari ya. Boleh. Oke, nama saya Rogaya. Aku ibu 3 anak, alhamdulillah. Dan tiga-tiganya perempuan nih. Jadi sudah Perempuan, masa-masa alhamdulillah. pingin kenal dengan lawan jenis. Tapi kalau saya larang atau saya kasih boundaries, takutnya kelewatan malah seneng dengan sesama jenis. Jadi gimana ya untuk jadi saya khawatir gitu dua-duanya. Mau kenal lawan jenis takut, mau kenal sesama jenis juga khawatir. Gitu. Oke, baik. Usianya berapa Mbak Rokaya anaknya? 18 dan 15. Oke, berarti sudah remaja ya. Nah, nanti itu akan ada di pembahasan tentang edukasi seksualitas pasca pubertas. Nah, di sini berarti anak-anak yang sudah remaja, di sini kita sebutnya mereka sudah memiliki kematangan organ reproduksi gitu, dan mereka secara kognitifnya sudah punya banyak informasi tentang seksualitas. Jadi seksualitas
nanti kita akan bahas apakah berbeda dengan seks, seksual, dan seksualitas itu bedanya apa gitu. Nah, memang ini PR banget ya, apalagi anak perempuan, kita jadi was-was ya Mbak ya, tentang apa ya, dalam pergaulan mereka. Ketika kita terlalu strict, kaku, membatasi, nanti mereka justru cari tempat curhatnya ke yang lain dan kita belum tentu bisa mengkontrol itu semua. Tapi nanti kalau dibebasin apa iya kita tidak berperan sebagai orang tua, tidak berperan sebagai ibu, justru sama aja dengan temannya. Nah, ini triknya adalah kita coba tarik ulur. Artinya kita memang punya aturannya, punya rule-nya untuk anak-anak perempuan, tapi kita juga perlu fleksibel di dalam beberapa hal. Nah, rule yang memang harus strict adalah ya memang yang berhubungan dengan misalnya akidah, adab. Nah, itu perlu agak strict gitu. Tetapi kemudian yang terkait dengan hal-hal misalkan cara itu bisa fleksibel gitu. Jadi kalau tadi ada boundaries yang baru kayak sampaikan ya tetap perlu ada boundariesnya gitu. Karena itu juga fitrah ya ketika tertarik terhadap lawan jenis apalagi di usia 15-18 hormon reproduksinya itu juga sedang meningkat gitu di masa remaja sehingga boundariesnya atau garis batasnya yang perlu diketahui oleh anak-anak itu juga penting gitu. Apa aja boundariesnya bisa jadi juga tentang bagaimana menjaga diri, menjaga tubuh, merawat kebersihan itu sebenarnya juga masuk dalam edukasi seksualitas untuk anak remaja. Jadi bukan hanya tentang apa ya batasan bergaul dengan teman-teman baik yang sesama jenisnya juga dan juga dengan lawan jenis, tapi juga berkaitan dengan cara merawat tubuh, merawat kebersihan, merawat kesehatannya juga, dan apa yang penting juga adalah bagaimana melindungi diri. Nah, sini nanti ada subbabnya yang akan kita bahas tentang edukasi seksualitas di masa remaja atau di masa pasca pubertas. Semoga semakin menjawab nantinya ya Mbak ya. Insyaallah. Oke, baik. Bagi ayah bunda yang mau share mungkin di pending dulu, nanti akan dibuka lagi kesempatannya. Kemudian nanti mungkin ketika penyampaian materi, jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja. Jadi tidak perlu menunggu sesi tanya jawab ya Mbak ya, karena tiba-tiba ada materinya yang relate sama pengalaman kita, kalau ditunda malah lupa. Jadi langsung aja, mungkin boleh Mbak Rukaya kalau seperti itu? Ya, silakan. Ibu Dian. Boleh ya. Nah, jadi kalau ada materinya yang mungkin bersinggungan atau sama dengan pengalaman ayah bunda di sini, boleh silakan langsung diajukan saja pertanyaannya, boleh open mic-nya, boleh di kolom chat-nya. Insya Allah nanti akan terlihat di layar ya. Oke, baik. Izinkan saya, Bapak Ibu, untuk share materinya yang akan kita diskusikan bersama-sama pada sore hari ini. Apakah sudah terlihat? Sedang proses kayaknya. Oke, sudah terlihat. Oke, sudah ya. Sudah di slideshow-nya atau masih di PPT-nya ya? Tulisannya mendidik fitrah seksualitas anak. Iya, sudah layar besarnya ya Mbak ya, bukan layar kecil. Sudah ya, oke. Baik Ayah Bunda, ini akan kita bahas. Nah, oke, baik. Nah, ini saya mengambil salah satu ayat dulu ya dari sekian banyak ayat, dan kita kemanapun kita melangkah, kapanpun zamannya, tetap pegangan kita adalah Al-Quran dan hadis. Nah, di dalam Al-Quran sendiri sudah jelas ya, demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Jadi sebenarnya laki-laki dan perempuan itu memang berbeda dan sudah fitrah dari lahir itu ada bedanya. Sehingga di sini kita harus sepakat dulu bahwa kita yakin
ya, yakin sepenuhnya bahwa laki-laki memang diciptakan sebagai laki-laki dan akan berperan sebagai laki-laki. Perempuan diciptakan sebagai perempuan dan akan berperan sebagai perempuan. Jadi ada yang namanya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu seks ya. Kalau di kita tuh jenis kelamin, male, female, gitu ya. Lalu ada gender. Nah, di dalam gender ini tidak hanya terkait dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tetapi role-nya di sana sudah ada. Bagaimana dia berperan, bagaimana dia memiliki tanggung jawab, dan bagaimana dia memainkan peran itu di lingkungan sosialnya. Nah, jadi kita harus yakin dulu bahwa perbedaan itu memang ada dan diciptakan oleh Allah, dan itulah yang akan kita didik anak-anak kita supaya memang tetap pada fitrahnya. Jadi ini apa namanya ya? Ketika di dalam apa ya perkembangannya ada yang mengatakan atau yang membenarkan tentang LGBT ini, terutama untuk yang transgender ya, bahwa saya itu dilahirkan dari tubuh yang salah. Saya tubuhnya laki-laki, tapi jiwa saya itu perempuan. Nah, itu balik lagi dalam penciptaan Allah tidak ada yang apa namanya secara tidak sengaja gitu, atau secara mengada-ada, tidak, tapi memang diciptakan dengan sesungguh-sungguhnya. Sehingga ketika kita memang dilahirkan sebagai perempuan, itulah peran, tugas, dan tanggung jawab kita sebagai perempuan. Nah, ini kan katakanlah hak asasi manusia dan lain sebagainya, itu kan adalah ciptaan manusia yang dia akan terus berubah sesuai dengan perubahan waktu, perkembangan zaman gitu. Nah, tetapi yang namanya Al-Quran dan hadis itu mau sampai kapanpun tetap akan sama, tidak akan berubah-ubah gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga tadi berbicara orang-orang yang mungkin membenarkan adanya LGBT ini bicara atas nama HAM, ya, hak asasi manusia. Tapi kita lihat juga pembenaran tentang LGBT ini kan mulainya bukan dari awal, tetapi nah, oke. Maaf ya suami saya tanya buat makan malam, terganggu sedikit. Nah, jadi pembenaran untuk LGBT ini itu kan baru mulainya itu kalau di secara psikologi baru di DSM 4 itu di tahun 90-an. Tapi kalau sampai dengan DSM 3 kita bilangnya DSM, Diagnostic Statistical Mental Disorder. Nah, dari DSM 3 LGBT, lesbian, gay, dan transgender itu masih masuk ke dalam gangguan psikologis. Tapi balik lagi, DSM ini kan dibuatnya oleh manusia, sehingga dia bisa merevisi sesuai dengan keinginannya, gitu kan. Nah, keinginan manusia tentu akan berubah-ubah. Lalu di DSM 4 hilang itu lesbian dan gay, tidak masuk lagi ke dalam gangguan seksualitas. Tetapi untuk transgender itu masih masuk ke dalam gangguan kepribadian. Sampai dengan sekarang juga di DSM 5 itu yang terbaru dan dipakai oleh psikolog dan psikiater, sebenarnya kalau secara teliti kita lihat lagi, transgender itu memang masih masuk dalam gangguan kepribadian karena dia tidak bisa memainkan perannya dengan semestinya gitu. Tapi ini yang dimanfaatkan oleh penggiat LGBT bahwa di psikologi aja itu nggak masuk gangguan gitu. Tapi kita harus kembali lagi, pedoman yang kita memang pegang teguh itu adalah pedoman yang tidak berubah-ubah, yaitu Al-Quran dan hadis. Kalau pedomannya adalah buatan manusia, itu pasti akan berubah-ubah sesuai dengan zamannya, sesuai dengan keinginan si manusia itu sendiri. So, sebelum kita lanjut lagi, ini harus yakin betul kita bahwa yang namanya LGBT itu menyimpang dari fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah, maka yang kita mau didik anak-anak kita adalah sesuai fitrahnya. Karena kalau misalnya belum yakin di bagian ini, nanti pasti di bagian-bagian selanjutnya tidak akan setuju karena berpedomannya adalah pada ini, gitu ya, Ayah Bunda.
Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, apa itu fitrah seksualitas? Sejak lahir Allah telah membedakan antara bayi laki-laki dan perempuan dengan tanda yang jelas yang dapat diamati dan pasti disepakati oleh siapapun. Ya, kalau kita lihat bayi, katakanlah misalnya kalau yang ini di dalam gambar ini, ayah bunda bisa bedakan laki-laki dan perempuan? Yang perempuan pakai pita. Oke, yang perempuan pakai pita, kita lihatnya adalah dari pakaiannya gitu kan. Pakaian itu kan yang memberikannya adalah orang tuanya. Kan kita akan berasumsi kayaknya ini yang perempuan yang pakai pita, yang laki-laki adalah yang pakai topi, gitu ya. Kita lihatnya dari mana? Dari identitas pakaiannya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat bayi dengan pakaian yang sama persis, bisa bedain nggak perempuan laki-lakinya? Susah ya. Susah sekali. Anak saya dua-duanya perempuan, udah dipakein anting. Tapi ya balik lagi karena katanya kalau rambut tuh sebaiknya dicukur ya. Jadi saya cukur lah. Setiap kali dicukur selalu kalau orang yang belum kenal bilangnya cakep, ganteng karena antingnya nggak kelihatan. Mukanya itu kayak laki-laki gitu ya. Kadang yang laki-laki dikira perempuan karena emang mirip ya, apalagi kalau bayi baru lahir itu udah usia 6 bulan 9 bulan masih mirip, apalagi kalau baru lahir kita nggak akan bisa membedakan kalau hanya lihat dari mukanya saja, lihat dari tangannya sama, lihat dari kakinya sama ya. Nah, tapi kemudian ada pasti pembedanya dalam satu bagian tubuh yang memang Allah ciptakan berbeda sejak lahir, walaupun yang lainnya sama. Dan itulah penanda fitrahnya, bahwa sejak lahir dia sudah kita didik sebagai laki-laki atau perempuan. Mulai dari pemilihan pakaian, pemilihan aksesoris dan pernak-perniknya. Nah, maka berangkat dari itu, saya mau flashback dulu nih untuk ayah bunda yang mungkin punya usia anak 2-3 tahun saat ini, atau dulu yang sekarang kayak baru kayak anakku udah 15-18 tahun ya. Nah, mungkin pada saat 2-3 tahun, ini pertanyaan yang umum ditanyakan oleh mereka. Kenapa punyaku berbeda dengan punya adik? Bunda, kok tempat pipis aku beda ya sama abang, misalnya gitu. Bunda, kok aku pipisnya beda bentuknya dengan punya adik, punya kakak, gitu ya. Coba waktu itu nih atau sekarang yang anak-anaknya masih menanyakan ini, jawabnya apa? Ayah bunda di sini. Boleh sharing di kolom chatnya. Dijawab apa ketika anak-anak bertanya seperti ini? Sudah ada masuk 1. Oke, Mbak Rokaya diarahkan ke ayahnya. Nah, menjelaskan jenis kelamin anak. Oke, diarahkan ke ayahnya gimana maksudnya ya Mbak Rokaya? Kalau saya yang menjelaskan takut kurang jelas, saya bilang tanya aja deh ke ayah kamu. Oke, baik. Jawaban aman ya Mbak ya, daripada keliru gitu ya. Oke, kalau Mbak Arianti ini menjelaskan jenis kelamin anak ya gitu ya, karena kamu perempuan, abang laki-laki makanya berbeda gitu ya. Ada lagi yang mau sharing jawabannya? Oke, cukup. Oke, nah ini kita lihat cuplikannya yang sering jadikan jawabannya. Oke, biasanya memang jawabnya, Bu, kenapa tempat pipis aku beda sama punya adik? Nah, ini biasanya yang sering kita jawab ya. Ya, karena Allah menciptakannya berbeda, gitu. Nah, kemudian bisa dilanjutkan, ya kenapa Allah ciptakan berbeda? Nih anaknya kritis ya, nggak bisa hanya dengan satu jawaban. Udah dijawab kan Allah ciptakan berbeda, tapi ditanya lagi, ya kenapa Allah ciptakannya berbeda? Ya karena Allah menciptakan ada laki-laki dan perempuan. Karena kamu perempuan punya penampilan yang berbeda dengan adik laki-laki.
Ada anak nih yang beberapa anak dia stop sampai, oh gitu. Jadi aku perempuan, aku adik laki-laki. Oke, stop, selesai berarti ya, Bapak Ibu nggak ada PR lagi nih. Tapi saya pernah ketemu, ini kalau dari Bu Debi ya, menjelaskan jenis kelamin anak dengan nama organ tubuh yang sebenarnya. Oke, nanti kita bahas lagi. Nah, tapi saya ketemu satu anak yang sangat kritis. Dia tidak mau terima jawaban hanya sampai dengan, ya karena Allah ciptakan berbeda, ya karena kamu laki-laki, adikmu perempuan, makanya berbeda. Dia nggak bisa terima, ya kenapa berbeda? Dan anak ini saking kritisnya, dia terus bertanya kepada orang-orang yang berbeda, sampai akhirnya ketemu jawaban yang menurut dia itu oke. Kejawab, kenapa harus bedanya itu terjawab gitu. Tapi kalau hanya sampai dengan, ya karena kamu perempuan, kamu laki-laki, karena Allah sudah ciptakan berbeda, dia akan tanya lagi. Dia tanya ke ayah bundanya, dia tanya ke omnya, dia tanya ke siapapun yang menurut dia bisa. Bahkan ketika adiknya diimunisasi, dia ikut ke dokter itu bukan buat apa-apa, tapi ketika masuk dia langsung tanya, "Dok, kenapa? Punya aku tuh beda tempat pipisnya sama punya adik," gitu, saking penasarannya. Ya, dokternya jawab, "Ya, karena Allah ciptakannya ya berbeda." "Ya kenapa beda?" "Ya karena kan abang laki-laki, adiknya perempuan, jadi harus beda, nggak mungkin sama." "Ya tapi kenapa diciptakannya berbeda?" Gitu, selalu ngotot ya. Kenapa berbedanya? Karena belum terjawab. Apa rahasia Allah menciptakannya berbeda sejak lahir? Kenapa enggak nanti aja? Kayak misalnya tumbuh kumis, itu kan baru bedanya ketika sudah remaja. Atau tumbuh payudara, itu kan bedanya baru ketika remaja, pubertas gitu ya. Tapi kenapa di bagian organ kelaminnya itu sejak lahir sudah berbeda dan dia baru lihat itu ketika punya adik. Karena orang tua begitu menjaga, dia tidak pernah lihat alat kemaluannya orang lain gitu. Dan baru lihat ketika adiknya ganti pampers gitu. Dan dia sungguh menjadi tanda tanya. Ternyata yang dia butuhkan oleh anak ini jawabannya begini. Oke, nah konkret. Konkret itu artinya bisa diamati oleh anak. Jadi ini terakhir dia tanya ke saya. Karena kebetulan ini sebenarnya ponakan saya, ya laki-laki waktu itu usia 3 tahun. Nah, jadi waktu itu saya jawabnya, ya Allah ciptakan alat kelamin yang berbeda agar ketika bayinya lahir, orang tua bayinya tahu anaknya itu perempuan atau laki-laki. Nah, begitu ada bayi lahir, dokter atau bidan yang bantu akan bilang, "Bu, anaknya laki-laki." Kalau alat kelaminnya laki-laki atau kalau kemaluannya laki-laki. Kalau kemaluannya perempuan, dokternya bilang, "Bu, anaknya perempuan." Nah, kalau orang tuanya sudah tahu anaknya laki-laki atau perempuan, maka bisa diberi nama yang sesuai. Laki-laki dikasih nama Muhammad, Bayu, Agung, atau nama yang memang umum untuk anak laki-laki yang lain. Dia diberikan baju dan mainannya anak laki-laki. Kalau perempuan mungkin diberi namanya Aminah, Siti, atau Bunga, atau nama-nama lain yang memang umum untuk anak perempuan. Dia dipakaikan anting atau dikasih pita. Nah, coba abang bayangkan kalau seandainya Allah tidak ciptakan berbeda, semuanya sama. Orang tuanya tahu nggak kalau anaknya laki-laki atau perempuan? Oh iya, enggak ya tante ya? Oke. Jadi nanti gimana dong kalau diciptakannya berbeda sama kayak ayah bunda udah dewasa baru kelihatan bedanya. Tiba-tiba anaknya perempuan, namanya laki-laki, kan bingung jadinya, kacau jadinya. Maka Allah ciptakan sejak lahir kemaluannya berbeda. Oke, di situ dia baru terima. Oh iya bener ya tante ya, masa iya nanti anaknya laki-laki ternyata namanya dikasihnya Bunga. Kan malu nanti kalau dia sekolah. Oke, nah di situ walaupun jawabannya polos anak-anak ya, konkretnya anak-anak, tapi sebenarnya itu juga sumber edukasi buat kita orang tua. Bahwa sebenarnya
diciptakan berbeda sejak lahir itu adalah awal mula pendidikan kita pada anak-anak, bahwa kita mendapatkan amanah anak perempuan, kita didik dia sesuai fitrah perempuannya. Kita dapat anak-anak dengan fitrah laki-laki, kita didik dia sebagai laki-laki. Nah, coba kita cek dulu nih Bapak Ibu, kayaknya ini kebalik ya, harusnya di awal ya. Nggak apa-apa. Coba mana yang laki-laki, mana yang perempuan? Nah, ya Bunda di sini. Kira-kira yang mana? Boleh di kolom chatnya dituliskan. A atau B kah bayi laki-laki? Kayaknya A ya. Nebak Kayaknya aja. nggak begitu yakin ya Mbak ya, pakainya kayaknya. Oke, ada yang A, oh sama sepertinya, sama-sama laki-laki. A laki-laki, B perempuan. Oke, lihatnya dari mana? Ayah Bunda di sini. Nebak ya kita, karena belum begitu yakin. Nah, Saya malah atau dari melihatnya raut wajahnya. dua-duanya sama nih Tapi bayinya. iya, kayaknya dua-duanya sama ini. Kayaknya sama-sama laki-laki ya. Yang di kanan juga yang B wajahnya wajah kayak laki-laki ya. Nah, beginilah bayi-bayi, mirip semuanya ya. Tapi begitu misalkan, nah, kalau ada ikon seperti ini ya, biar nggak terlalu vulgar ya, ditutupin lah ya, jangan kelihatan. Tapi ini ada simbol ya, simbol warna yang umum untuk laki-laki dan perempuan. Kalau misalkan saya berikan foto utuh seperti ini, tidak dengan simbol ya, Bapak Ibu bisa jawab dengan yakin mana laki-laki dan perempuan? Bisa ya? Oke, karena kita sudah lihat memang yang jelas bedanya itu di mana. Ya, ini A yang perempuan, B yang laki-laki. Karena biasanya kalau perempuan tuh identik dengan pink, merah gitu ya, laki-laki biru dan lain sebagainya. Tapi kalau udah pink tuh kayaknya cewek ya. Oke, baik. Nah, ya. Artinya adalah balik lagi ke yang tadi. Begitu kita lihat perbedaannya pada kemaluan si anak, itu sudah fitrahnya. Dan pasti jawabannya sama. Mau kita tanyanya mau ke siapapun ya, karena sudah jelas bedanya. Mau kita tanyanya ke orang dewasa, remaja, anak-anak, pasti bentuk kemaluan perempuan seperti ini, bentuk kemaluan laki-laki seperti ini, nggak ada bedanya. Mau kita tanya sama orang muslim, jawabannya sama. Non-muslim pasti sama, karena itu adalah perbedaan yang nyata, jelas, dan tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Oke, kalau ada yang beda gimana? Nah, ya itu berarti harus dicek dulu. Apakah matanya yang dicek atau wawasannya yang dicek ya. Tapi pasti ini perbedaan yang sangat jelas, yang tidak diragukan lagi ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini tadi sudah kita bahas, kita simpulkan kembali. Memang mendidik fitrah seksualitas anak itu dimulai sejak lahirnya, bukan menunggu nanti aja. Masih kecil kok, masa diajarin seksualitas gitu ya, nanti aja ketika remaja, nanti aja ketika dewasa, bukan ya. Tapi ketika mereka sudah sejak masih kecil, kalau udah remaja, udah dewasa, itu bukan lagi mendidiknya, tetapi adalah saatnya, waktunya mereka menerima tanggung jawab, mereka menerima peran sesuai dengan gendernya. Oke, so sebenarnya fitrah itu apa sih? Dari tadi kita bilangnya fitrah gitu ya. Jadi kalau fitrah itu saya tidak definisikan sendiri. Ini saya sadur dari bukunya Bapak Santosa tahun 2018 dan beliau mengutip beberapa teori dari ahli ya. Nah, ini yang pertama dikatakan fitrah itu adalah kondisi, konstitusi, dan karakter yang disiapkan untuk menerima agama. Jadi antara laki-laki dan perempuan nggak hanya tentang gender, nggak hanya tentang peran, tapi dalam fitrah itu dia juga siap untuk menerima agama. Kenapa? Karena saat dia menerima sebagai laki-laki, dia akan beribadah, menjalankan ibadahnya sebagai laki-laki, dan dia akan menjalankan perannya sesuai syariat sebagai laki-laki. Ya, lalu ada lagi bahwa setiap anak dilahirkan menurut fitrahnya, yaitu bertabiat lurus dan berperilaku untuk selalu siap menerima kebenaran.
Jika dia dibiarkan begitu saja mengalir ya, maka niscaya fitrah itu akan tetap tumbuh. Karena kebenaran agama itu akan selalu didukung oleh akal. Tapi banyak orang yang melenceng bukan karena fitrahnya berbeda, tapi adalah karena pengaruh buruk oleh taklid dan rusaknya lingkungan. Nah, sekiranya dia selamat dari taklid dan lingkungan yang buruk, niscaya dia akan memiliki keyakinan, dia tidak akan memiliki keyakinan yang lain selain Islam. Ya, nah, itu adalah fitrah, bahwa fitrah kita adalah pasti menerima Islam sebagai agama yang lurus. Nah, jadi setiap bayi itu dilahirkan secara muslim. Tinggal orang tua yang akan mendidik dan membentuk anaknya menjadi berbeda-beda. Setiap anak dilahirkan sesuai fitrahnya, fitrah perempuan, fitrah laki-laki. Tinggal tugas kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak sesuai fitrahnya, sehingga pada saat mereka balik, pada saat mereka menerima tugas tanggung jawabnya secara mandiri, mereka bisa berperan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Nah, di sini fitrah personal menurut Santosa itu ada 8. Oke, nah di antara 8 itu yang akan kita bahas adalah satu aja, yang bagian nomor 5. Kalau 8 nanti 8 hari ya, baru kayak yang ya, satu aja dulu ya. Hari ini kita bahas tentang fitrah seksualitas anak dan fitrah cinta. Artinya memang sejak lahir itu manusia sudah berkasih sayang. Kalau melenceng ya itu karena taklid tadi. Oke, apa itu fitrah seksualitas dan cinta? Bahwa setiap anak dilahirkan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Bagi manusia, jenis kelamin ini akan berkembang menjadi peran seksualitasnya. Jadi tidak hanya tentang jenis kelamin, tapi juga role-nya, perannya. Bagi anak perempuan, ia akan menjadi peran keperempuanan atau kebundaan sejati. Dan bagi anak laki-laki, dia akan menjadi peran kelelakian atau ayah sejati. Ini ujungnya dari awal didikan fitrah seksualitas. Sehingga berikutnya dia akan jadi ayah dan ibu yang juga akan mendidik lagi generasi berikutnya. Tidak terputus. Nah, oke, baik. Kita lanjutkan. Pasti pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya kita mendidik fitrah seksualitas anak ini? Nah, yang pertama pasti adalah tentang kita berikan edukasi seksualitasnya. Pendidikannya ya, karena orang tua adalah madrasah pertama bagi anak-anak, perpustakaan pertama bagi anak-anak. Berarti kita duluan sebagai orang tua yang membekali diri dengan wawasan dan pengetahuan yang nggak akan pernah habisnya. Nah, jadi ini saya mau tanya lagi, kita harus satukan frame lagi karena masih banyak juga yang mungkin punya persepsi yang beda tentang edukasi seksualitas. Nah, menurut ayah bunda di sini, apakah edukasi seksualitas itu? Itu tentang apa sih edukasinya? Boleh silahkan dituliskan di kolom chat. Ada yang mau sharing? Edukasi seksualitas itu tentang apa ya? Edukasi. Boleh pakai suara aja nggak, Bu? Oh, boleh. Silakan, Mbak Vivi. Mungkin ya, mungkin saya juga lagi belajar kan. Tentang ini, peran-peran seksualitas ya. Maksudnya sebagai seorang perempuan tuh harus seperti apa, gaya bicaranya, pakaiannya, kemudian perannya ketika dia dewasa gitu ya. Sama seperti itu juga laki-laki tentu berbeda bagaimana perannya, berbeda perannya daripada perempuan gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vivi. Ini di sini ada, kita lihat di kolom chat ya, ada Mbak Rokayah
tentang mengajarkan mengenai kesehatan reproduksi. Ya, itu bagian dari pendidikan seksualitasnya. Lalu mengenalkan anak tentang peran dan tingkah lakunya sesuai jenis kelaminnya, ya, mengajarkan fungsi organ seksual dan peran gender. Iya, berarti ini sudah hampir sama merata ya persepsi kita tentang edukasi seksualitas. Jadi edukasi seksualitas itu tidak hanya terbatas tentang organ reproduksi, tidak hanya terbatas hanya tentang pendidikan seks gitu ya, bukan. Atau malah ada kalau dulu tuh masih rame, kalau sekarang nggak terlalu banyak ya orang tua yang beranggapan bahwa edukasi seksualitas itu nggak bisa diajarkan untuk anak usia dini gitu. Kenapa diajarin? Ih, masih kecil juga, nggak mungkin lah gitu. Kenapa? Pandangannya bahwa edukasi seksualitas itu adalah mengajarkan tentang hubungan badan. Bukan, sama sekali bukan ya. Tapi yang lebih tepatnya itu tadi yang disampaikan oleh Mbak Pipi, oleh teman-teman lain juga di kolom chat bahwa edukasi seksualitas itu berkaitan dengan ini apa namanya peran gender dan tanggung jawabnya. Sebentar ya, oke ya, tidak hanya tentang organ reproduksi tetapi juga tentang perannya sebagai perempuan, perannya sebagai laki-laki itu seperti apa di masyarakat, di dirinya sendiri dan di keluarga. Lalu bagaimana melindungi diri sendiri sebagai laki-laki dan sebagai perempuan, dan melindungi orang lain juga. Jadi nggak hanya tentang melindungi diri sendiri, tapi juga bagaimana kita menghargai, menghormati mereka sebagai perempuan, mereka sebagai laki-laki. Jadi saling di situ. Nah, oke. Lalu, terus gimana dong caranya untuk edukasi seksualitas? Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Mulai dari yang pertama itu what, apa? Di sini maksudnya adalah apa saja yang perlu dan tidak perlu kita sampaikan kepada anak. Karena tiap anak tahapan perkembangannya berbeda-beda, sehingga informasi yang mereka cerna juga berbeda-beda. Artinya ada informasi yang kita bisa berikan kepada anak usia dini, ada informasi yang kita harus keep dulu, kita simpan dulu untuk saatnya nanti diberitahukan pada saat mereka sudah remaja. Oke, dan juga ada budayanya yang kita perlu perhatikan. Jadi nggak harus ikut-ikutan budaya luar ke barat-baratan biar gaya gitu ya, enggak. Tapi kita lihat bagaimana dengan budaya timur kita sebagai Indonesia dan bagaimana budaya kita sebagai seorang Muslim. Nah, ada when, kapan edukasinya diberikan kepada anak? Ini terkait juga dengan what tadi, materi-materi tertentu kapan sebaiknya diberikan kepada anak? Kapan materinya harus disimpan dulu, gitu ya. Nah, pada usia berapa informasi yang tepat diberikan kepada anak atau kita tunda dulu? Nggak usah kita kasih tahu dulu, nanti ada waktunya. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah how, bagaimana cara kita memberikan edukasi yang tepat sehingga tujuannya dapat tercapai. Jadi bukan berarti anak usia dini kita nasihatin gitu ya, nggak masuk nanti. Jadi caranya harus sesuai. Lalu bagaimana mengkomunikasikan si materi edukasi ini dengan bahasa yang sesuai dengan perkembangan anak, sehingga dia juga mudah mengerti dan diterima olehnya. Sehingga pada akhirnya adalah dia bisa praktekkan, dia bisa lakukan itu. Jadi nggak hanya sekedar tahu, tapi juga bisa mengerjakannya. Oke, next. Nah, so berarti ada tahapannya dalam memberikan edukasi seksualitas ini. Nah, ada 3 kalau dibaginya. Yang pertama, di tahap pertama itu di usia 0 sampai dengan 6 tahun, kita secara bertahap sesuai dengan milestone perkembangan anak, kita ajarkan tentang bagaimana dia mengetahui nama-nama anggota tubuhnya dan juga fungsi-fungsinya. Lalu dia mampu menjaga kesehatan dan keamanan anggota tubuh. Jadi masih semuanya. Tidak terbatas pada organ tubuh tertentu. Di usia 7 tahun sampai dengan 10, nah atau sampai dengan 12. Kenapa ada ataunya? Karena di sini masa puber itu bisa dicapai oleh anak dalam rentang waktu yang berbeda-beda.
Ada yang 10 tahun udah puber, ada yang belum, ada yang baru di usia 12 tahun. Nah, normalnya 12 tuh udah ya, paling lambat banget sih biasanya 13, tapi mayoritas di 12 tahun sudah mencapai masa pubertas. Nah, di tahap ini karena masih pra, maka yang diberikan edukasinya adalah persiapannya menghadapi pubertas, lalu mengenali perubahan fisik. Nah, artinya di sini dia pra, ada ciri-ciri seksualitas sekunder yang akan dialami oleh anak. Ada perubahan-perubahan tubuh yang dialami olehnya, yang kalau kita nggak pandu, mereka itu bisa kebingungan. Nah, artinya di sini anak-anak diajarkan untuk mengenali tanda-tanda seks sekunder dan tanda-tanda seks primer. Sudah selesai di tahap itu, dia akan masuk di usia 11 atau 13 tahun ke atas. Di sini artinya adalah ketika dia sudah mulai mengalami tanda seks primer. Nah, di sini berarti bagi perempuan, anak perempuan sudah mengalami menstruasi dan anak laki-laki sudah mengalami mimpi basah. Itu berarti tandanya anak ini sudah balik dan kalau di dalam psikologi berarti dia sudah puber, sudah masuk ke remaja. Nah, di sini edukasinya adalah kita beritahukan fakta, karena banyak ya tentang pubertas ini bercampur dengan mitos. Nah, maka kita berikan informasi berdasarkan fakta tentang hormon reproduksi, tentang hubungan seksual, resiko kehamilan, resiko hubungan seksual pranikah, infeksi menular seksual, dan gangguan seksualitas. Nah, cuman di sini bukan berarti di 13 tahun udah kita langsung kasih ya bagian-bagian yang akhir. Nah, balik lagi di remaja tuh biasanya ada remaja awal, ada remaja akhir. Biasanya untuk remaja awal di usia 11, 13 sampai dengan 15, nah itu kita berikan fakta-fakta tentang hormon reproduksi, tentang menjaga kesehatan, menjaga kebersihan alat reproduksi gitu. Nah, baru nanti di usia remaja akhir, nah mereka udah mulai tahu nih, kita memang tidak bisa menutup mata bahwa dengan perkembangan teknologi saat ini, perkembangan media massa, media sosial, bahwa anak-anak ini mendapatkan informasi tentang hubungan seksualitas, hubungan seksual. Maka ya kita harus tetap kasih boundaries-nya, batasan kepada anak-anak tentang hubungan seksual, tentang perilaku-perilaku seksual, bahwa misalnya pegangan tangan itu udah perilaku seksual, bahwa berpelukan itu udah masuk gitu. Nah, jadi di sini harus ada batasannya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh itu untuk hubungan seksualnya. Oke, baik. Sampai di sini apakah ada yang mau didiskusikan dulu ayah bunda semua? Atau kita lanjut? Kita lanjut dulu ya. Oke, nah yang pertama mungkin di sini coba boleh ayah bunda di sini boleh raise hand yang anak-anaknya usia 0 sampai 6 tahun. Silakan nih, ini materinya untuk anak-anak usia 0 sampai dengan 6 tahun. Boleh raise hand-nya? Nggak ada? Kayaknya saya doang nih ya, usia 6 tahun ya. 10 bulan dan 6 tahun. Jadi ini masih PR. Kalau nggak ada berarti kita kayaknya agak cepat di sini ya untuk yang usia 0 sampai 6 tahun. Nah, ini saya ambil dari Jatmikowati, Angin dan Ernawati di tahun 2000. Oh, ada Bu Debi ya, usia 0 sampai 6 tahun. Oh, berarti lumayan, berarti kita cukup bahas juga ya. Nah, ini adalah materi ya edukasi seksualitas yang kita berikan kepada anak-anak usia 0 sampai 6 tahun. Kalau Bu Debi anaknya 3 tahun 1 bulan ya. Nah, ada temanya, lalu ada ranah kognitif yang kita berikan pengembangannya atau edukasinya, lalu juga ada afektif dan ada psikomotor. Nah, mulai dari aku dan tubuhku. Nah, di sini yang pertama adalah kita ajarkan anak-anak untuk mengetahui nama-nama anggota tubuhnya dan fungsinya juga, sehingga kalau Bapak Ibu
Oke, baik. Ini nanti ya kita masuk ke yang prapubertas Ibu Nuning ya. Oke, baik. Nah, di sini kalau anak-anak biasanya ya, matanya mana, hidungnya mana, gitu ya, telinganya mana, itu yang masih sekitar 10 bulan, setahun gitu ya, untuk komunikasi bahasanya juga kita perkenalkan anggota tubuh. Nah, kemudian tadi di awal ya, ada yang menyebutkan anggota tubuh sesuai dengan namanya, ya. Kenapa? Jadi, nggak apa-apa dong kalau anak-anak diajarkan dengan istilah penis, istilah vagina, boleh silahkan. Kenapa? Karena kita mengangkatnya bahwa kemaluan itu juga adalah salah satu anggota tubuh yang memang harus dilindungi, harus dijaga, dan dirawat begitu. Jadi tidak dengan sebutan-sebutan yang istilah-istilah ya. Nah, cuman balik lagi tadi di bagian what, bahwa ada budayanya yang kita perlu perhatikan. Mungkin kalau di luar sana dalam budaya barat itu adalah hal yang biasa ya, memang untuk kita sebutkan istilahnya penis dan vagina. Tapi kan di dalam budaya kita sendiri itu masih belum selumrah itu gitu. Nah, so gimana dong? Kan kita juga harus sebutkan dengan nama yang sesuai sama namanya betul dan fungsinya gimana? Nah, balik lagi ke budaya. Kita punya istilah yang lebih halus bahwa kita bilangnya apa? Kemaluan. Kenapa namanya kemaluan? Ya karena kamu malu kalau itu terlihat. Jadi harus ditutup. Itu juga aurat yang penting untuk tidak boleh dilihat oleh siapapun. Nah, jadi ayah bunda di sini kalau misalnya dalam lingkungan yang kayaknya nanti agak risih ya, tiba-tiba anaknya bilang, Bun, vagina aku gatel, misalnya gitu ya, orang-orang pada ngeliatin. Ya, karena memang budaya kita belum selumrah itu untuk menyebutkan nama yang sebenarnya untuk kemaluan atau alat kelamin. Jadi boleh diganti dengan kemaluan. Kemaluan itu akan lebih halus dan terus nggak ada beda dong laki-laki dan perempuan. Boleh kita berikan edukasinya, oke, pakai gambar visualisasi atau pada saat mandi diberitahukan ya bahwa ini namanya kemaluan, kalau kamu perempuan namanya vagina, tapi lebih enaknya kita bilangnya kemaluan ya. Jadi dalam keseharian kita sebutnya kemaluan, tetapi kita berikan edukasi wawasannya dengan nama yang lebih spesifik. Nah, ini tadi afektifnya apa? Menerima perbedaan anggota tubuh laki-laki dan perempuan. Artinya di sini memang berbeda bentuknya. Lalu psikomotornya, artinya di sini anak bisa. Kalau di sini kan kita kasih tahu. Tapi di psikomotor, nah ini berarti dia bisa melakukannya, dia bisa membedakannya, dia bisa menyebutkan nama-nama anggota tubuhnya dengan istilah yang tepat, tidak pakai istilah yang lain. Lalu ada tema lagi, aku dan pakaianku. Nah, di sini kita memberikan wawasan kepada anak tentang perbedaan pakaian laki-laki dan perempuan. Ya, artinya di sini ketika anak laki-laki kita berikan aksesorisnya laki-laki. Kemudian pakaiannya laki-laki. Nggak usah ya Bapak Ibu ya bunda di sini kayaknya lucu deh kalau anak laki-laki kita pasangin jilbab, kita pasangin mukena, buat lucu-lucuan sih emang lucu gemes banget deh terus kita ketawa-ketawa itu sebaiknya dihindari aja. Walaupun maksudnya adalah untuk lelucon, untuk humor sebaiknya tidak ya. Karena kita sedang mengajarkan anak tentang pakaiannya. Di afektifnya dia bisa menyeleksi, di psikomotornya dia bisa memakai pakaian yang pantas. Jadi artinya dia tahu bahwa kalau dia perempuan dia pakai rok, kalau dia laki-laki itu bukan pakai rok ya. Nah sekarang juga hati-hati sedang marak ya. Kalau misalnya perempuan itu pakai celana, ini hati-hati ini sekuler banget. Kalau perempuan itu boleh pakai celana, berarti laki-laki juga boleh pakai rok.
Nah, di kita Islam nggak ada ya perubahan-perubahan aturan seperti itu. Oke, kalau perempuan itu memang pakai rok, oke, memang harusnya pakai rok, tidak pakai celana, gitu ya, karena menutup aurat itu bukan hanya menutupnya, tapi juga ada adabnya, gitu kan? Kalau dia pakai celana, ya lekuknya nanti akan kelihatan, jadi juga nggak menutup auratnya. Gitu. Atau terus gimana dong, kan laki-laki juga ada, ya tapi bukan rok, tapi misalnya sarung, dan gamisnya adalah gamis laki-laki, berbeda dengan gamis perempuan, ya. Oke. Lalu yang ketiga, aku dan keluargaku dan orang-orang sekitarku. Nah, di sini anak-anak itu kita akrabkan dengan keluarga kecil dulu. Lalu kemudian orang-orang di sekitarnya. Nah, di sini fitrah cinta dan kasih sayang. Bahwa kita menyayangi sesama anggota keluarga, kita menghormati yang lebih besar dan saling menyapa. Nah, di psikomotornya dia bisa menyapa dengan tepat, panggilan yang tepat, dan tentu berinteraksi dengan cara yang tepat. Kalau misalkan dengan ayah bundanya bisa berpelukan gitu ya, bisa digendong gitu. Nah, mungkin pada orang lain itu nggak bisa misalnya, atau batasan apa yang anak-anak perlu tahu antara ayahnya dengan pamannya. Gitu. Nah, lalu yang keempat adalah cara merawat tubuh dan menjaga tubuh. Sini anak-anak tahu cara merawat dan menjaga tubuhnya, tahu dulu kalau di kognitif. Di afektifnya, dia sadar bahwa ada bahaya yang mendekati. Dari psikomotornya dia mampu bisa merawat dirinya. Ini mulai dari misalkan untuk cebok, bersuci gitu ya, kita sudah kasih tahu caranya anak-anak, sehingga di afektifnya dia sadar kalau misalnya dia bersucinya tidak bersih, kemudian ada perasaan risih, ada rasa gatal misalnya. Dan di sini akhirnya mungkin dia bisa beritahukan kepada orang tua, atau dia tahu next-nya dia harus lebih bersih bersucinya. Oke. Nah, ini kayaknya kok semua ini apa iya edukasi seksualitas. Nah, ini kan sebenarnya yang memang kita lakukan untuk anak-anak. Iya, betul. Secara tidak langsung sebenarnya ketika kita memang sudah mempraktekkan 4 tema ini dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotornya, berarti kita sudah melakukan edukasi seksualitas kepada anak. Nah, diharapkan tidak ada yang miss atau tidak ada yang terlewat dari ini, dari tema-tema ini. Misalnya di aku dan pakaianku. Kita lihat anak-anak laki-laki misalnya tertarik dengan make up ibunya. Karena lebih sering melihat ibunya dandan daripada bareng sama ayahnya misalnya gitu ya. Nah, ini artinya ada lampu kuning. Ya harus berhati-hati gitu untuk kita arahkan lagi ke minat yang laki-laki. Itu masuk sebenarnya ke tema aku dan pakaianku gitu ya. Nah, lalu misalkan lagi di sini aku dan keluargaku gitu. Anak ini sudah tahu belum ya batasannya ketika dia berinteraksi dengan ayah bundanya, ketika dia berinteraksi dengan saudaranya yang kandung, atau ketika dia berinteraksi dengan pamannya, atau ketika dia berinteraksi dengan bibinya. Nah, ketika kita tahu informasinya, caranya, nah ini kita bisa lihat anak-anak kita sudah pada jalur fitrah yang tepat atau ada yang perlu diperbaiki. Nah, jadi memang semuanya adalah keseharian, dan keseharian itu ya sesuai dengan fitrah anak, begitu ya Bapak Ibu. Oke, ini untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. Nah, di sini perhatiannya kan di sini ya. Dan yang ini saya berapa ya? Mungkin 3 tahun ya di rumah konseling sama bareng Mbak Vivi juga ya di rumah konseling. Itu menangani kasus-kasus P2 TP2A, Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan ya, yang mana saya biasanya itu dikasih kasusnya adalah untuk anak-anak, bisa jadi korban kekerasan atau juga pelaku
Jadi pelaku kadang ada juga yang anak-anak sudah menjadi pelaku kekerasan dan pelecehan seksual. Miris ya. Nah, so di sini bagian pentingnya. Nah, ternyata memang ini kan terakhir ya berarti. Ketika ini anak-anak tidak bisa lakukan, bahwa dia tidak bisa merawat dan melindungi dirinya, ternyata ada beberapa di bagian-bagian sini, apakah di sini atau di mana gitu ya, yang terlewat oleh orang tua. Nah, sehingga ini merupakan satu kesatuan. 4 tema dengan 3 ranah. Ini satu kesatuan ya. Oke, nah, so berarti di sini karena ini puncaknya yang menjadi perhatian untuk anak-anak di 0-6 tahun ini adalah ini. Oke, batasan ini sudah dari usia dini diketahui oleh anak. Nggak hanya ketika dia sudah remaja atau dewasa. Ketika ini sudah tertanam sejak dini, maka insya Allah nanti pada saat remaja, pada saat dia berinteraksi dengan teman-temannya, ya ini sudah melekat. Nah, bahwa ada bagian tubuh pribadi yang tidak boleh dilihat ataupun disentuh. Ya, nah ada mulut, dada, kemaluan, dan pantat. Kamu tidak boleh dilihat dan disentuh oleh orang, kamu pun tidak boleh melihat dan menyentuh. Nah, artinya di sini anak-anak diedukasi bahwa bukan hanya tidak boleh disentuh dan tidak boleh dilihat, tapi melihat, karena ada aja ya pelakunya yang memperlihatkan dan menyuruh sentuh, gitu. Itu juga nggak boleh. Lalu bagian tubuhmu itu hanya boleh disentuhnya oleh siapa? Oleh ayah atau ibu. Tapi di sini balik lagi ketika anak perempuan, ayah maksimal di usia 6 tahun. 7 tahun nanti beda lagi edukasinya, udah nggak boleh ya mandi sama ayah di usia 7 tahun, tidur sama ayah, kemudian ceboknya sama ayah udah nggak boleh. Nah, ketika membersihkan diri sehabis buang air dan dokter. Tapi dokter ini juga memang pada saat diperiksa dan didampingi oleh orang tua, ya. Ini yang kita edukasi. Lalu, nah ini katakan tidak pada saat ini medianya tadi ya, kan di how-nya ada komunikasinya, caranya, medianya. Nah, ini kan agak aneh kalau misalkan Bapak Ibu tiba-tiba sama anak ngomong atau ngobrol tentang hal ini. So, medianya yang mana? Bisa dengan lagu, ada lagunya. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh. Pernah dengar lagu itu? Mungkin yang anak-anaknya TK itu pernah dengar ya, itu pakai lagu. Atau pakai videonya itu kartun-kartun. Nah, saya ini Ibu Dian. Iya, kelihatan jaringannya terganggu ya. Oh, oke. Ini ada pertanyaan dari Ibu Debbie nih. Mungkin Bu Vivi mau bantu jawab nih. Nanti aja kita tunggu materinya. Oh, oke. Nah, ini dia. Bu Dian, maaf masih mute. Mic-nya belum dinyalakan. Oke, maaf saya terlempar. Ini sinyalnya ya. Oke, ini sinyalnya udah balik lagi. Tadi sampai mana ya? Takutnya Tujuan mengajarkan seksualitas untuk anak 0 sampai 6 tahun. 6 tahun ya. Sampai sini tadi masih ya? Iya, betul. Masih ya, oke dia tanya. Nah, ternyata jadi anak saya tuh, saya mulai edukasi ini bukan saya yang mulai, tapi anak saya yang mulai. Nah, ketika itu oke, timingnya pas ini berarti. Oke, lanjut penjelasannya. Ternyata dia tahu itu karena nonton di YouTube, ada kartun namanya Diva Series. Nah, situ ada tentang edukasi melindungi diri. Lalu juga bisa pakai buku. Mana ya? Ini ada buku tentang Aku Berani.
melindungi diri sendiri. Itu ada 3 seri dari Wati Ideo. Nah, itu bisa buat apa ya, read aloud atau storytelling pakai buku itu. Jadi anak-anak bisa lebih mudah menerimanya. Jadi kalau anak-anak usia dini pakai metode ceramah susah ya. Oke, baik. Oke, ini ada Bu Debi yang mau sharing ya. Karena Bu Debi ya yang anaknya di bawah 6 tahun. Kak Hamzah, setiap saya pakai make up dia ikutan juga, kasih warna pipinya, pakai eyeshadow. Nah, bagaimana mengatasinya? Oke, langsung aja di-cut, Bu. Langsung dibatasin. Oke, ketika dia mau pakai, nah ini untuk mamah ya. Nah, anak laki-laki tidak pakai. Jadi jangan, ih bisa nih anak mama dandan. Itu apresiasi. Apresiasi bahwa oke, dia betul, dia pintar. Enggak, oke kita langsung cut. Ketika dia mau ambil punya Bu Debi untuk misalnya blush on ya, terus dia pakai juga. Karena anak-anak pasti dia meniru, imitasinya tinggi ya. Karena dekat sama mamahnya, maka dia tiru perilaku mamahnya. Kita langsung kasih edukasinya. Nah, Hamzah anak mama laki-laki, jadi nggak pakai blush on, nggak pakai eyeshadow ya. Nah, coba lihat ayah, papa gitu. Papa pakainya peci, yuk sini, mama pakein pecinya ya. Ini kita hapus dulu ya, langsung hapus ya. Jangan, ih cantik Hamzah, jangan ya, langsung di-cut dan disesuaikan lagi dengan fitrah laki-lakinya. Begitu ya Ibu Debi. Ada lagi yang mau sharing untuk anak usia 6 tahun? Karena Bu Debi ya sendiri 6 tahun. Oke, next kita lanjut. Nah, materi edukasi seksualitas untuk anak yang usianya prapubertas. Dari tadi ada 7 sampai dengan 10, 11 atau 13 tahun. Boleh angkat tangannya ayah bunda di sini yang anaknya di usia 7 sampai dengan 13 tahun, 12 tahun. Ada? Oke, Mbak Rokaya, Mbak Pipi juga. Mbak Pipi ada 2 ya. Berarti ini prapubertas ya. Nah, ini banyak kan anak-anaknya udah gede-gede berarti ya. Oke, ada 3 orang. Oke, nah apa nih materi edukasinya untuk anak-anak prapubertas? Nah, di sini materi edukasinya sama ada kesadaran diri. Di bagian kognitifnya, kita perkenalkan tentang keberadaan diri internal. Jadi potensinya apa? Lalu oke, kamu Yara itu siapa gitu ya, dia kenal dulu eksistensinya. Lalu eksternal dalam lingkungan keluarga dekat, dalam lingkungan dekatnya dulu. Oke, Yara itu anak mama, Yara itu anak papa, cucunya nenek, itu tentang kesadaran dirinya. Oh, Yara itu temannya Amira, misalnya temannya Syifa. Oke, dia tahu lingkup eksternalnya, dia keberadaan dirinya, posisinya ada di mana. Nah, sehingga dia bisa menerima dulu tentang dirinya yang memang dianugerahkan oleh Allah ya, bahwa kulitnya sawo matang misalnya, rambutnya lurus gitu. Dan dia juga menerima keadaan dirinya sebagai bagian dari lingkungan, bahwa Yara itu adalah anak papa dan mama, berarti perannya sebagai anak gitu. Apa perannya sebagai anak? Berarti kita sebagai orang tua duluan nih yang berperan sebagai orang tua. Lalu Yara itu adalah kakaknya Kia gitu. Oke, dia mulai paham aku seorang kakak gitu. Berarti berperannya sebagai kakak. Dan di sini sebenarnya kakak berarti aku perempuan. Nah, bagaimana aku bersikap sebagai perempuan dan bagaimana aku berperilaku sebagai perempuan di antara orang-orang sekitar. Sehingga di psikomotornya itu tadi, ya, dia bisa menampilkan perilakunya sesuai dengan keberadaan diri di dalam lingkungannya. Nah, lalu kesadaran gender, itu baru dirinya aja. Tadi udah masuk sedikit tentang gender. Nah, mengenal diri sebagai laki-laki atau perempuan, dia mulai mengenal perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya. Ya, biasanya di perempuan sudah mulai tumbuh ya sedikit payudaranya gitu. Nah,
Itu, ya kenapa kok, biasanya kalau tumbuh payudara itu kan agak ada rasa sakit ya. Nah itu kita dampingin anak untuk memahami, ya karena kaum perempuan akan, tumbuh dan berkembang, yang awalnya jadi anak perempuan, sebentar lagi akan jadi remaja perempuan, nanti akan jadi dewasa perempuan. Berarti nanti tahun-tahun berikutnya bisa jadi kayak mama. Nah, kalau mama kan dadanya besar, beda dengan papa, karena papa itu laki-laki gitu. Itu kita sudah berikan edukasinya di usia 7 sampai dengan 12 tahun. Sehingga dia bisa menghargai dirinya, dia menghargai dirinya sebagai perempuan dan juga menghargai orang lain sesuai dengan gendernya itu. Jadi nggak hanya tentang diri, tapi juga menerima dan menghargai orang lain. Lalu kita ajarkan juga tentang bagaimana psikomotornya berperilaku. Nah, artinya di sini biasanya anak-anak yang di usia prapubertas ini dia masih lekatnya itu dengan sesama jenis. Jadi anak perempuan doyannya mainnya sama perempuan, laki-laki pengennya mainnya sama laki-laki. Bahkan dia nolak tuh ya di usia 7 sampai 12 tahun ini. Mungkin ini generasinya sama kali ya sama saya ya. Pernah nonton itu Bapak Ibu ada film isinya anak-anak semua yang mereka mendirikan klub masing-masing. Jadi di lingkungan itu anak perempuan bikin klub anak perempuan, laki-laki bikin klub anak laki-laki dan itu mereka berantem terus. Artinya perempuan benar-benar nggak boleh masuk ke dalam base camp-nya mereka. Nah, begitulah ciri khas di anak 7 sampai 12 tahun bahwa mereka lekat grupnya itu adalah sesama perempuan. Karena di sini juga mereka mulai mengembangkan minatnya bahwa anak-anak perempuan minatnya itu misalnya ke masak-masak, ke dandan, ya, ke pakaian, fashion. Nah, itu sudah mulai tampil. Laki-laki biasanya lebih ke olahraga, ya, otomotif. Nah, sehingga mereka lebih senangnya ya yang sama minatnya gitu. Nah, nanti tuh baru di usia remaja apa namanya, mereka silang tuh. Yang perempuan mulai tertarik sama laki-laki, laki-laki mulai tertarik sama perempuan, ya karena tadi hormonnya. Nah, ada Mbak Vivi di kolom chat, ya betul Bun, kadang saya juga jengah dengan konten IG tentang anak laki-laki dengan cara ngomong kemayu, ya orang tuanya malah bangga gitu ya karena dapat followers yang banyak. Nah, ya itu tadi ya, kadang apa yang ada di sekitar kita, apalagi media sosial ya, kadang kita harus selektif betul untuk menerima apresiasi apa sih yang sesuai, yang memang apa ya, itu jadi tujuan kita. Kadang ada aja ya akhirnya yang jadi tujuan adalah followers, likes, komen, nanti ujung-ujungnya apa? Nanti banyak followers bisa endorse penghasilan. Tapi apakah dengan cara yang tepat atau tidak tepat? Balik lagi ke situ. Nah, sehingga kita misalnya mau share apa namanya tentang anak, yaitu nanti ada adabnya lagi kan ya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan lagi. Nah, jadi nggak usah ikut-ikutan ya, Bunda Vivi ya. Ikutan kita share juga atau ikutan komen. Nah, cuman di sini yang perhatiannya justru mungkin kalau ayah bunda di Hikari Parenting nggak akan share yang seperti itu. Cuman perhatiannya adalah ketika kita komen. Ya, kadang ketika kita menyuarakan kebenaran, nah belum tentu akan diterima baik gitu ya. Ketika kita komennya ada mungkin tujuannya untuk mengingatkan, untuk dakwah, misalnya bersiap aja. Kadang ada nanti misalnya hatersnya yang akan justru ngomenin balik gitu ya, nggak gaul, nggak ini nggak itu kita memang harus siap. Kalau misalnya belum siap, nggak usah komen, abaikan saja gitu ya, karena harus siap juga daripada nanti kita komen kita mau share yang benarnya tapi justru jadi kita yang terbawa emosi, lalu kitanya yang jadi mempertanyakan kembali saya benar apa enggak sih, kok banyak banget yang nyalahin gitu ya, malah jadi ragu dan bimbang sendiri. Ya udah, kalau misalnya belum siap untuk komen-komen negatif bisa diabaikan aja dulu ya. Mungkin ada saat-saatnya nanti kita bisa sharing kayak di sini di forum sini gitu kan, kita sharing tentang fitrah seksualitas. Kalau IG, Instagram itu kan luas banget. Kalau mentalnya kuat,
terserah mau hatersnya bagaimana, komentar negatifnya bagaimana, saya mah hayu lanjut terus. Nah, itu nggak apa-apa. Oke, baik. Ada Bunda Arianti di sini. Materi apa yang bisa kita berikan kepada anak laki-laki dengan usia balik namun di pesantren? Karena pertemuannya juga terbatas. Oke. Biasanya kalau di pesantren itu kan sudah memang dikuatkan ya, tidak hanya tentang pendidikan akademik, tapi juga sebenarnya pesantren itu kan belajar tentang hidup dan kehidupan. Nah, tinggal di sini dikuatkan saja. Artinya kalau di pesantrennya ini usia puber ya, udah SMP berarti. Nah, di sini kita penekanannya adalah pada penguatan. Penguatan artinya di sini apa yang sudah diajarkan oleh pesantren dan memang sesuai dengan fitrah dan kaidah agama juga kita lanjutkan. Nah, materi apa? Ya, biasanya karena waktu terbatas, Bapak Ibu, ayah bunda di sini mungkin hindari untuk ceramah ya. Udah pertemuannya terbatas, mudifah cuman berapa? Kalau di pondok tempat saya tuh sekali sebulan boleh mudifahnya ya, ketemunya udah sekali sebulan terus anak dinasihatin panjang lebar, dia nggak betah nanti. Oke, maka di saat-saat mudifah yang sebentar itu kadang juga nggak seharian ya, setengah hari biasanya. Oke, kita terima dulu apa yang anak mau sharing, apa yang anak mau ceritakan, sehingga kita menjadi tempat bercerita yang nyaman untuk mereka. Nah, di saat itulah kita masukkan materi-materi edukasinya yang sesuai dengan ini. Nah, tapi ya ini nanti masuknya adalah ke komunikasi positif ya, Bapak Ibu. Artinya di sini ketika anak cerita yang nggak sesuai sama value, sama keyakinan kita, jangan langsung di-cut ya. Ini mama nggak ngerti aku, bisa timbul perasaan seperti itu. Tapi bagaimana? Kita terima dulu apa yang mereka mau ceritakan. Terima bukan berarti membenarkan ya. Kita terima dulu, berikan waktu dan ruang untuk dia bisa mengekspresikan. Nah, lalu yang tadi kita memasukkan value-nya, nilainya, batasannya adalah dengan cara diskusi. Artinya kita yang bertanya, tidak hanya memberikan pernyataan. Karena anak-anak di usia balik ini kemampuan kognitifnya itu sudah hampir menyamai orang dewasa. Berpikir kritisnya sudah tumbuh, lalu sudah bisa membangun hipotesa ya, ciri-ciri perkembangan fisik dan kognitif di masa remaja. So, kita nggak cecar dengan kamu harusnya begini, kamu nggak boleh begitu. Itu nggak masuk biasanya. Dia gondok sendiri biasanya. Nolak gitu ya. Tapi adalah dengan mengajak berdiskusi dengan bertanya. Oke. Jadi menurut kamu gitu, atau oh kamu lagi ngerasain ini. Nah, itu gimana ya? Jadi bertanya, sehingga ketika mereka ditanya, mereka akan mempersiapkan jawabannya. Artinya di sana mereka logikanya jalan, analisanya jalan, sehingga mereka menemukan jawabannya. Tugas kita ketika anak-anak sudah balik adalah bukan lagi seperti yang tadi ya di 0 sampai 6 tahun, memberikan informasinya atau memberikan tadi nama-nama anggota tubuh, kita berikan dulu, kita berikan lainnya. Tapi ketika anak sudah balik, sudah remaja, SMP, SMA, tugas kita adalah menjadi pemandunya, koridor-koridor yang ada di mana. Sehingga penting untuk kita mengetahui apa yang ada di pikiran anak dan apa yang dirasakan oleh anak. Dan itu bisa terjadi kalau kita bersedia menerima dulu apa yang mereka sampaikan. Nah, kalau kita yang selalu mencecar dengan nasihat, dengan informasi gitu ya, kita menganggap anak ini sudah terima, sehingga kita menganggap apa yang kita yakini benar, apa yang kita tahu informasinya, itu juga yang diterima dan diyakini oleh anak. Padahal belum tentu. Sehingga penting untuk kita mendengarkan dan menerima dulu, dan kemudian jalannya adalah dengan mengajak diskusi dan mengajukan pertanyaan. Seperti itu ya, Ibu Arianti. Ya, Ibu Arianti ya tadi ya. Oh ya, benar. Oke, baik. Nah, kemudian di usia 7 sampai 12 ini juga kematangan hubungan dengan teman sebaya. Norma-normanya, batasannya ketika dia berinteraksi dengan temannya apa. Ya, di sini juga termasuk Bapak Ibu panggilan. Ya, panggilannya tidak yang bersifat bully gitu. Pendek-pendek gitu.
Kok kamu ngebully? Enggak, aku nggak ngebully, emang dia pendek kok. Aku cuman bilang yang sebenarnya aja. Nah, ini kita mulai ajak diskusi. Oke, kamu memang bilang sebenarnya emang pendek, tapi dia senang nggak dipanggil pendek? Hmm, nah dia malu tuh mau jawab. Coba kamu lihat kalau kamu panggil pendek, raut wajahnya gimana? Menunjukkan raut wajah senang atau menunjukkan raut wajah kesal? Kayaknya kesal deh, Bu. Nah, berarti dia tidak senang. Kalau kita tidak senang, kenapa kita lakukan? Berarti kita lihat dia senangnya dipanggil dengan nama siapa? Oh, nama dia sendiri. Oke, berarti panggilnya dengan nama dia ya. Nah, itu masuk ke dalam sini ya, materi untuk mengenal norma dalam berinteraksi. Oke, baik, saya ke kolom chat dulu sebelum lanjut ke yang afektifnya. Dari Mbak Rokaya. Oke, terkadang orang tua merasa lebih nyaman bila anak perempuannya tomboy. Nah, gimana nih membetulkannya? Oke, baik. Nah, tomboy di sini mungkin kita perlu lihat dulu batasannya. Kadang ada yang tomboynya itu mungkin lebih ke penampilannya casual ya. Yang simple-simple aja. Mungkin kalau misalnya perempuan yang casualnya itu ya jilbabnya pengen yang simple, pakaiannya yang simple, nggak suka tuh ada yang renda-rendanya gitu. Tapi dalam kesehariannya dia masih berperilaku sesuai dengan gendernya perempuan. Itu nggak masalah. Itu terkait dengan pilihan minat ya. Kemudian misalnya dalam minat permainan, dia lebih sukanya permainan olahraga, bukan masak-masak gitu. Selagi dia misalnya mau menekuni itu sebagai bidang hobi atau misalkan sebagai bidang kemampuan yang mau dikembangkan, tapi kemudian dia tetap sadar akan gendernya, bahwa misalkan ketika dia bermain badminton misalnya, dia tahu pakaiannya yang untuk perempuan yang seperti apa misalnya, atau alhamdulillah kalau misalnya dia tetap di olahraga tapi tetap menjaga auratnya, itu bagus gitu ya, nggak masalah. Nah, yang jadi lampu kuningnya adalah tomboynya itu sampai kepada melewati garis batas dari gender perannya. Ini misalkan minatnya memang sudah betul-betul melekat dengan permainan laki-laki, sama sekali tidak suka dengan hal-hal yang berbau feminin misalnya. Nah, itu sudah lampu kuning. Atau nggak mau sama sekali temenan sama perempuan, maunya sama laki-laki semua dan mengikuti gayanya laki-laki. Nah, ini juga lampu kuning gitu. Nah, ini yang menjadi perhatian ketika misalkan frekuensi dan intensitasnya sudah berlebih dan hampir melewati garis batas peran perempuannya. So, pertanyaan berikutnya, bagaimana nih caranya? Oke, membetulkannya. Kalau yang tadi case yang pertama ya, tomboy tapi masih frekuensinya sedikit, intensitasnya sedikit, dia masih menyadari perannya sebagai perempuan, masih melakoni perannya sebagai perempuan, itu nggak masalah, diteruskan lagi. Nanti akan tiba juga saatnya ketika anak ini ingin menonjolkan sisi femininnya. Oke, tapi kalau misalkan yang tadi sudah hampir ataupun sudah melewati batas peran gendernya, nah ini kita harus arahkan kembali. Berarti kita harus lihat lagi fitrahnya. Kita kembalikan dia materi-materi edukasinya adalah pada fitrahnya. Oke, misalkan pakaiannya sama sekali nggak mau ya, nggak mau pakai yang feminin gitu ya, semuanya harus laki gitu, yang besar atau gambarnya juga laki. Nah, ini pelan-pelan kita berikan baju yang mungkin casual, tidak terlalu feminin, jadi bukan pink-pink atau misalnya ada bling-blingnya gitu ya, terus ada renda-rendanya, enggak, casual tapi masih perempuan, pelan-pelan. Lalu misalnya pakai rok, nah nggak mau pakai rok, nggak nyaman gitu ya, jadi nggak langsung pakai rok, tapi ada misalnya kayak celana tapi mirip rok gitu ya, pelan-pelan dari bajunya. Terus kemudian dari minatnya kita arahkan lagi ke minat yang lebih cenderung femininnya.
Jadi kita kembalikan lagi pada aktivitasnya yang memang bernuansa feminin dan perempuan seperti itu. Oke, apakah mau didiskusikan lebih lanjut, Mbak Rokaya? Insya Allah sudah jelas. Oke, baik, kita lanjut dulu. Ada Mbak Susi. Usia berapakah anak mulai suka dengan lawan jenis? Nah, saya pernah dapat materi parenting bahwa otak dan hormon anak usia remaja dipenuhi dengan cinta. Nah, sedangkan anak bungsu masih masuk usia remaja, laki-laki 15 tahun. Tapi kalau saya tanya masih belum suka atau tertarik dengan lawan jenis. Nah, normalkah? Nah, ini ya khawatir juga nih bundanya udah 15 tahun tapi belum naksir cewek gitu ya. Oke, baik. Ya memang perkembangan itu usia berapanya bisa beda-beda ya Bun ya. Nah, memang umumnya ketika remaja masuk dia di pubertas tadi, ketika tanda seksual primernya sudah muncul, nah hormon-hormonnya kan mulai pesat reproduksinya. Misalkan di laki-laki hormon testosteronnya meningkat. Testosteron ini kan akan menumbuhkan gairah pada perempuan. Sebaliknya juga, perempuan hormon estrogennya akan meningkat atau produksinya pesat. Nah, ini akan mendorong ketertarikan pada laki-laki. Nah, tapi kadangkala nggak semuanya yang kesengsem lihat lawan jenis gitu ya, atau yang agresif, nggak juga. Tapi ada anak-anak yang mungkin kesehariannya itu banyaknya adalah tentang akademik, pengembangan minat, pengembangan bakat, sehingga untuk si aspek sosialnya tidak terlalu menonjol, itu bisa aja. So gimana dong 15 tahun dia belum tertarik? Nah, mungkin aja dia enggan untuk cerita sama orang tuanya, gitu ya. Balik lagi dengan bagaimana cara kita bertanya kepada anak, bagaimana nuansa komunikasi kita selama ini dengan anak, ya. Kadangkala baru kemarin saya dapat konseling ya, anak remaja usia 13 tahun. Nanyanya gini, aku tuh Bu lagi suka sama seseorang. Sebenarnya aku mau curhat sama mama, tapi gimana ya? Aku malu, aku takut gitu. Jadi dia sebenarnya pengen cerita gitu, tapi ada hal-hal yang membatasinya sehingga dia lebih senangnya adalah ceritanya sama temennya. Jadi terus mama kamu tahu nggak kalau kamu udah mulai suka sama seseorang? Yang nggak tahu, kan aku nggak pernah cerita, aku juga nggak pernah bahas gitu. Tapi aku pengen. Gimana ya caranya? Nah, mungkin hal yang sama, mungkin aja ya Bu ya, ini mungkin. Karena anak-anak banyak dinamikanya, bisa terjadi juga sama anaknya Bu Susi, Bunda Susi ya. Sebenarnya dia sudah mulai ada ketertarikan, tetapi nggak semudah itu ya untuk kita bercerita. Mungkin kita flashback aja dulu, zamannya kita SMP, SMA dulu gitu ya. Kayaknya nggak mudah ya untuk kita cerita sama ibu kita, sama ayah kita, aku lagi suka sama itu. Yang ada justru kita malah defense gitu kan. Ih, kamu mulai ya suka-sukaannya. Ih, apaan nggak ada kok, orang biasa aja gitu kan ya. Nah, dia kenapa? Karena ketika bercerita dengan orang tua, mereka apa ya, pertama mungkin canggung, iya, kemudian yang kedua nanti mama papa tanggapannya gimana ya? Mereka akan berpikir seperti itu. Lalu yang ketiga, mereka aku dibolehin apa enggak ya? Aku dimarahin apa enggak ya? Nah, sehingga dengan batasan-batasan itu mereka enggan untuk bercerita. Beda kalau dengan mereka sama teman-temannya ya. Tiga hal itu mereka nggak pikirin. Kenapa? Karena ya masih sama-sama atau malah duluan temennya yang cerita, "Ih, aku lagi naksir sama si itu tuh," dia mulai juga cerita gitu ya. So, caranya gimana nih biar anak terbuka? Nah, komunikasinya dibangun dulu dari hal-hal yang biasa. Jadi nggak hanya terkait dengan,
pandangannya tentang lawan jenis ya, tapi justru dalam keseharian dulu kita bangun komunikasi yang positif, yang konstruktif. Artinya buat dia nyaman untuk menceritakan mungkin menurut kita sepele ya, tapi ya justru tandanya anak nyaman berkomunikasi dengan kita adalah justru dia mau cerita hal-hal sepele gitu, nggak hanya tentang pelajarannya, tentang gurunya, tentang tagihan-tagihan sekolah misalnya gitu ya, tapi tentang misalnya temennya, bekal makan siangnya, atau film kesukaannya, yang menurut kita tuh hal-hal sepele gitu ya, dia mau cerita sama kita, berarti dia nyaman. Tapi kalau masih dalam skop yang besar, mah aku besok mau studi tour, biaya segitu, bawanya ini itu aja, itu udah dia stop sampai di sana. Berarti hal sepele kan belum masuk ya. Nah ini berarti komunikasinya belum konstruktif nih. Tapi mah aku tuh minggu depan ikut studi tour ya mah. Oke, kemana? Berlanjut ke sana. Terus ada biayanya segini nih. Tapi nanti aku boleh ya bawa ini? Mah boleh nggak nanti kalau aku kumpulnya di sini? Mah boleh nggak? Nah, apa? Atau dia yang ceritain. Dan aku udah janjian sama teman-teman aku buat pakai bajunya barengan. Ini itu kan hal sepele. Nah, dia mau cerita itu. Berarti komunikasinya terbangun dengan baik. Nah, ketika hal sepele itu mudah untuk diungkapkan, maka untuk hal-hal yang berkaitan dengan interaksinya dengan temannya, lagi berantem sama temannya, lagi kesal sama temannya, dia mau. Karena itu sifatnya personal. Lalu dia naksir sama siapa, itu bisa. Nah, di sanalah nanti kita bisa masuk memberikan batasannya. Kayak tadi Baropayah di awal sampaikan, ya udah mulai 18 tahun, udah boleh naksir nih. Gimana nanti kalau misalnya benar-benar dibatasin secara kaku, nanti dia merasa apa-apa dilarang gitu ya, terus nanti nggak mau cerita lagi. Nah, bahaya juga kan ketika anak-anak udah nggak mau cerita sama kita. So, tarik ulur sama remaja itu penting ya. Demikian Ibu Susi ya, Bunda Susi. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini untuk berikutnya. Nah, ini yang mayoritas ya kayaknya di sore hari ini ayah bundanya. Anak-anak yang edukasi seksualitasnya untuk usia pasca pubertas, di mana ciri seksual primernya sudah muncul. Dari anak perempuan sudah menstruasi, dari anak laki-laki sudah basah. Nah, di sini artinya dia sudah punya banyak informasi ya yang dia dapat dari mana aja tentang seksualitas, tentang perannya, tentang tanggung jawabnya, dan termasuk juga tentang hubungan seks. Mereka udah mulai dapat informasi dari mana aja. Karena gadget, teman, dan atau media yang lainnya ya. Oke, baik, sama-sama Bunda Susi. Nah, apa materinya yang kita berikan? Nah, di sini kita sudah mulai berikan tentang pertumbuhan dan perkembangan seksual. Artinya, ketika anak-anak sudah menstruasi, bagaimana perkembangan seksualnya, fisiologi sistem reproduksi. Nah, pembuahan loh kok berat ya materinya, kemudian gitu ya. Enggak sebenarnya kalau kita sinkronkan dengan apa yang mereka dapatkan di sekolah. Ya, di SMA mereka ini sudah belajar di pelajaran biologinya tentang sistem reproduksi, baik pada manusia, tumbuhan ataupun binatang. Ya, mereka sudah belajar juga tentang genetika, mereka belajar tentang pembuahan, itu udah ada. Jadi sebenarnya kita tinggal menyambut gayungnya aja gitu ya. Mungkin ketika lihat udah mulai terlihat suka, nah apalagi ketika misalnya kita udah lihat anak-anak mulai berpacaran. Nah, ini agak worry ya. Nah, tapi ya memang harus diberikan edukasinya. Oke, juga kita berikan edukasi tentang infeksi menular seksual, gangguannya, etikanya juga, dan tekanannya. Nah, ini nih yang paling apa ya, jadi perhatian banget. Kadang anak-anak tahu benar salahnya. Dia tahu ini nggak boleh, itu nggak boleh, bisa membedakan. Tapi kadang-kadang karena ngikut teman atau misalnya ditekan sama teman. Gitu aja nggak mau, ih nggak gaul loh, gitu misalnya ya. Nah, maka sebenarnya
fondasinya itu ada di sini. Nah, sehingga dia bisa membedakan mana teman-teman yang akan memang membawa pada kebaikan dan mana teman-teman yang toksik yang justru akan menjerumuskan. Nah, sebenarnya ini juga tidak sulit Bapak Ibu, Ayah Bunda di usia 18 tahun. Ketika yang tadi dari usia dini kita sudah bangun, ya kan? Usia dini tadi sudah bicara tentang anggota tubuh sesuai dengan namanya, melindungi diri, kamu nggak boleh dipegang dadanya, juga nggak boleh pegang dada orang lain, gitu kan udah masuk di sana. Jadi pelan-pelan, sehingga ketika kita bicara tentang hal-hal ini kepada anak remaja di usia 18 tahun, kita udah nggak canggung lagi, karena sebenarnya udah fondasinya dibangun pelan-pelan sejak usia dini. Gitu. Ya, oke. Baik, ada yang mau sharing tentang remaja? Nah, materinya gimana nih caranya? Kan ada how-nya tadi ya. Tadi diskusi, kemudian bisa nyambung juga obrolannya dengan minat-minat yang mereka sedang gandrungi gitu. Misalnya ada yang demen drama Korea gitu. Boleh tuh sesekali Ayah Bunda ikut nonton bareng sama mereka ya. Nah, di situ edukasinya bisa dimasukkan ketika adegan-adegan tertentu, itu batasannya apa. Nah, kemudian pada saat mereka bercerita, kita menjadi pendengar, kita menjadi fasilitator juga, ya, dan bukan hanya menjadi teman, ya. Kalau anak-anak mah temannya udah banyak, justru di rumah yang dia butuhkan itu adalah memang sosok ayah dan ibu. Tapi ayah dan ibu yang bisa mendampingi mereka secara beriringan, bukan yang hanya menunjuk-nunjuk dan memerintah. Tuh. Oke, baik. Ada yang mau sharing tentang remaja? Edukasi seksualitasnya? Boleh, silahkan kita lihat. Nah, Mbak Rokaya, bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan remaja perempuan? Bagaimana bila besar nanti saya tidak mau menjadi seorang ibu? Ini pengalaman pribadinya, Mbak? Ya, anak saya ada yang bilang seperti itu. Oke, baik. Nah, mungkin saya sharing juga ya. Saya juga sempat berpikiran hal yang sama sampai dengan usia SMA, gitu ya. Kenapa? Karena saya lihat saya tumbuh besar sejak usia 4 tahun dengan single parent. Hanya ada ibu saya, karena di usia 4 tahun ayah saya meninggal dan ibu saya tidak menikah lagi. Dan menurut saya itu repot sekali ya mengurus 3 anak sambil bekerja, sambil ngurusin rumah juga, sambil ngurusin pendidikan anak juga. Kayaknya kalau saya sendiri aja, kayaknya oke ya, nggak ribet ya, nggak repot ya, nggak capek ya. Nah, sempat ada pikiran seperti itu. Mungkin anak yang Barapaya juga punya pikiran yang sama gitu. Kayaknya jadi ibu tuh berat ya. Oke, nah kita terima dulu aja perasaannya. Aku nggak mau jadi ibu kalau udah gede. Ya, kenapa? Kita harus tahu dulu. Tapi bukan, kenapa kamu nggak mau? Nah, itu kan pertanyaannya sama ya, kenapa? Tapi dengan intonasi dan berbeda, maknanya jadi berbeda. Nah, sehingga oke kita yang pengen tahu apa sih yang menyebabkannya, apakah sama alasannya dengan saya gitu ya. Tapi itu saya ini bagus kalau anaknya Mbak Rokaya cerita, saya nggak pernah cerita sama ibu saya tentang itu, justru saya ceritanya sama teman saya gitu ya. Nah, oke, oh ya kenapa? Iya capek gini-gini. Oh, kalau untuk sekarang kamu masih 15 tahun ya pasti capek jadi ibu karena belum saatnya. Sekarang jalanin dulu, kamu 15 tahun, masih siswi SMP, jalanin dulu kamu sukanya apa. Nah, nanti baru makin bertambah usiamu, makin bertambah minatmu, makin banyak kebiasaan atau kemampuan yang kamu peroleh. Nanti baru kita lihat lagi, atau nanti kamu mungkin aja bisa berubah pikiran. Sekarang jalanin dulu
dulu, belum saatnya kamu jadi seorang ibu. Jangan pikirin dulu untuk jadi ibu atau enggaknya. Kamu sekarang sukanya apa? Minatnya apa? Bakatnya. Nah, kita ajak lagi dia untuk right here, right now, bahwa dia usianya 15 tahun, dia usianya 18 tahun, perannya itu sebagai siapa? Perannya adalah sebagai anak, bukan sebagai ibu. Kemudian perannya itu adalah sebagai siswa, bukan sebagai orang tua. Sehingga dia jalanin dulu perannya itu sesuai dengan gendernya tadi. Sehingga kita nggak perlu langsung memberikan doktrin, iya perempuan itu memang kodratnya jadi ibu. Nah itu mereka merasa tidak diterima dan aku nggak mau kok dipaksa sih gitu. Akhirnya tidak pelan-pelan menghayati peran ibu. Nanti akan ada saatnya dia akan berminat. Kenapa? Karena tadi kita tetap yang tadi ya alurnya sesuai perannya, sesuai usianya. Dan memang tujuan akhirnya di fitrah seksualitas tadi di awal kita sampaikan menerima perannya sebagai bunda, sebagai ibu dan sebagai ayah, gitu kan tadi di awal. Tapi kemudian bukan berarti di usia 15 tahun itu kita sudah sampai pada tujuan akhir itu, enggak, tapi adalah kita sesuaikan dengan tahapan usianya, bahwa pada tahap usia 15 tahun peran sosialnya sebagai anak perempuan itu seperti apa. Nah, kita fokusnya di sana. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ke kolam. Jam berapa ya? Waduh, udah lama ya masih ngamatin. Oke, baik. Oke, Bunda Arianti guru BK ya orientasi pubertas, boleh nggak saya tidak menikah? Nah, ya itu tadi ya sudah terjawab mudah-mudahan ya. Nah, kemudian ngecek chat anak laki-laki usia 15 tahun di WhatsApp. Nah, kebanyakan siswa laki-laki suka bercanda pakai stiker organ seksual. Bagaimana menegaskan adabnya kepada anak saya? Nah, ya ini PR sekali ya Bapak Ibu ya kalau udah WAG ini ya. Dan ini sempat kasus juga waktu saya di pondok pesantren ketika anak-anak SFH ya, sekolah dari rumah, yang mana mereka mulai yang biasanya di pondok tidak pernah ada HP, tiba-tiba seharian bisa pegang HP, tugas sekolah dari HP gitu ya. Sampai ada memang kasus, ini bukannya share tentang pelajarannya, malah kenapa share-nya itu adalah gambar-gambar, stiker-stiker gitu ya, yang tidak tepat, tidak sesuai dengan usianya. Nah, ini balik lagi Bapak Ibu, edukasi seksualitas menjadi penting dan urgent untuk diberikan, baik bagi orang tua ataupun oleh guru BK di sekolah, sehingga kita tahu batasan-batasannya. Oke, maksudnya bercanda aja kok Bu, nggak gimana-gimana, nggak kita kerjain juga kok. Oke, bercanda. Nah, ada bercanda yang memang untuk menyenangkan bagi semuanya, kita happy semuanya, tapi buat kamu bercanda, tapi ada orang yang nggak nyaman, berarti itu bukan tujuan bercanda. Karena bercanda itu buat senang semuanya. Nah, di sana kita fokusnya. Oke, nah kemudian berarti di sini Hujan memang edukasinya diberikan sesuai dengan tadi poin-poin materinya ya. Oke, oke, baik, kita lanjut. Oke, baik, terima kasih Bu Suratni. Oke. Next, kita lanjut dulu. Mudah-mudahan keburu ya sebelum maghrib ya. Nah, ini di sini berarti untuk tahapan perkembangan identitas seksualitasnya ini penting. Di kanak-kanak dia masih eksplorasi, internalisasi nilai dan norma. Maka di sini peran kita sebagai orang tua adalah memberikan informasi, wawasan sebanyak-banyaknya kepada anak tentang nilai-nilai dan norma-norma yang kita yakini. Ya. Nah, kemudian masuk di pubertas, ya. Di sini dia mulai penyesuaian terhadap perubahan-perubahan dan peralihan, mulai dari suara, kemudian misalnya tubuh payudara, tubuh jakun, gitu ya. Nah, sehingga nanti pada masa remaja dia sudah melewati
ciri-ciri seksualitas primernya. Nah, di remaja dia mulai nih pencarian identitas, ada resolusi konflik gitu ya. Aduh, aku nggak suka nih, ada ya remaja, dada aku terlalu besar, nah ini tidak nyaman gitu. Nah, di sini pendampingan kita sebagai orang tua bagaimana dia bisa menemukan solusi untuk konflik-konfliknya, sehingga dewasa dia sudah bisa menerima tanggung jawab dan dia bisa melihat real self yang nyata pada dia seperti apa dan ideal self yang ingin dia tuju itu seperti apa. Jadi ini tujuan akhirnya di dewasa, tapi bertahap dari kanak-kanak ya. Kemudian, nah siapa sih edukatornya? Siapa yang berperan dalam mendidik fitrah seksualitas anak? Nah dari awal kan sudah bilang pasti ya ayah, ibu, orang tua gitu ya. Nah, ibu ini adalah sumber kelekatan feminin bagi anak perempuan dan idola bagi anak laki-lakinya. Sehingga anak perempuan akan mencontoh role modelnya untuk menjadi seorang. Nanti mama lagi ngajak. Bentar lagi selesai ya. Itu Roh. Udah, silakan. Nanti mama ngobrol lagi sama Mira ya. Oke. Nah, kemudian idola bagi anak laki-laki maksudnya bagaimana? Oke, dia akan memperlakukan nanti perempuan seperti ibunya. Dia akan mencari sosok istri seperti ibunya. Nah, sebaliknya ayah adalah untuk kelekatan maskulin dan idola bagi anak perempuannya. Nah, so di sini perannya. Jadi mendidik fitrah seksualitas anak ini adalah tugas berdua ya, ayah dan ibu. Nah, so kalau usia 0 sampai 2 tahun, nah ini kan masa menyusui. Berarti anak ini didekatkan pada ibunya. Kenapa? Membangun attachment juga, kelekatan dan kepercayaan, trust-nya bahwa ada orang yang bisa memenuhi kebutuhanku, ada orang yang bisa melindungiku. Itu membangun attachment-nya. Di usia 3 sampai 6 tahun, nah anak mulai didekatkan pada ayah dan ibunya. Jadi nggak hanya dengan ibunya saja, tapi juga dengan ayahnya. Di sini maksudnya apa? Dia mulai membangun kemandirian dan kesadaran adanya perbedaan seksualitas. Bahwa ibu berperan sebagai perempuan dan ayah berperan sebagai laki-laki. Oh ternyata kalau yang ayah itu maskulinnya begini ya bagi anak perempuan gitu ya. Lalu di usia 7 sampai 10 tahun. Nah, anak perempuan didekatkan pada ibunya. Kenapa? Karena di sini mulai ya prapubertasnya, perubahan-perubahan yang terjadi gitu. Akan agak canggung ketika misalkan anak perempuan membicarakan perubahan tubuhnya pada laki-laki, pada ayahnya. Nah, maka anak laki-laki juga didekatkan pada ayahnya. Jadi mereka ngobrolnya lebih nyambung, lebih enak, dan lebih nyaman. Nah, balik lagi, ketika di usia 11 sampai 14 tahun, perempuan justru didekatkan pada ayahnya. Karena seorang ayah nanti kan akan melindungi anaknya, ya. Jadi di sini dia bisa melihat, oh bahwa laki-laki sejati itu adalah yang seperti ini. Gitu. Anak laki-laki didekatkan pada ibunya, oh perempuan sejati itu seperti ini, gitu. Ini yang aku tadi di usia 11 sampai 14 tahun itu kita lihat di poin sebelumnya, ya tentang materinya. Menghargai dan menerima peran gender orang lain, maka disilangkan lagi. Nah ini peran-perannya, silakan disesuaikan dengan anak-anak ayah bunda sekalian. Nah pentingnya peran. Jadi di sini kita nggak hanya sekadar memberikan materi, sekadar untuk memberikan edukasi, kasih ceramah, enggak ya, tapi caranya adalah kita mulai dari diri sendiri. Kita juga punya value dan norma yang sesuai dengan fitrah. Karena kalau kita sendiri belum punya keyakinan yang solid gitu ya, yang kuat ya, susah juga untuk kita menularkannya kepada anak-anak kita. Jadi mulai dari diri sendiri dulu. Kemudian karena kita sudah punya value-nya, normanya ya yang sesuai dengan fitrah, ini akan mudah untuk kita praktekkan dalam keseharian. Sehingga kita nggak hanya sekadar kasih nasihat, tapi memang kita sudah menjadi role model untuk anak-anak kita. Ayah berperan sebagai role model laki-laki, sebagai peran keayahannya, dan ibu berperan sebagai role model untuk perempuan dan keibuannya.
lalu kerjasama kayak tadi ya, ada yang didekatkan sama ibunya, didekatkan sama ayahnya, didekatkan dua-duanya bareng. Nah, berarti di sini bonding kerjasama sebagai pasangan, nah itu juga harus terjalin. Karena sebelum kita menjadi orang tua, kita terlebih dahulu jadi pasangan. So, ayah bunda, mau mesra-mesraan romantis ya sama suami itu penting, nggak apa-apa. Mau pacaran tuh sampai seumur hidup ya, nggak cuma pas sebelum punya anak, tapi udah punya anak tetap harus romantis juga ya. Udah anak gede jadi tetap romantis. Panggilan sayang untuk suami tetap dilakukan ya, nggak apa-apa. Oh, dulunya sebelum punya anak panggilnya adalah ayang beb gitu ya, nggak apa-apa, sampai sekarang juga panggilnya ayang beb. Tapi mungkin misalnya ketika ngobrol sama anak mau ganti papa mama tuh sama papa ya, tapi kurang disarankan sih ya kalau memang selalunya pakai mama papa, karena memang kita perlu sebagai Oke, lalu ada support system. Nah, mungkin ada yang belum bisa sepenuhnya menjadi role model. Nah, tapi di sini yakin kita pasti punya support system, ada significant others yang dapat membantu. Bisa kakek nenek, atau bisa di sini mungkin yang kerjanya full ada pengasuh, ya. Itu kita berdayakan, tapi tetap yang sesuai dengan value dan normanya kita. Oke, baik. Itu semua yang kita bisa terapkan untuk mendidik anak-anak kita sesuai dengan fitrahnya. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, silakan saya kembalikan lagi kepada MC Mbak Rokayah. Silakan. Mohon maaf ya Bapak Ibu jika ada kekeliruan ataupun kesilapan yang tidak disengaja. Kalau yang sengaja insya Allah nggak ada ya, karena saya coba persiapkan materinya dengan melihat ke berbagai sumber. Nah, insya Allah tidak ada yang dibuat-buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak. Barakallahu fiik, Ibu Dian Misrawati. Saya yakin masih banyak banget pertanyaan dan diskusinya masih bisa dilanjutkan panjang nih. Cuman sudah bentar lagi maghrib. Jadi kita sudahi dulu mungkin ya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk Ibu Dewi, pemaparan dan diskusi yang sungguh luar biasa. Kita mendapatkan banyak ilmu untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mengakhiri acara, izinkan saya membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak kepada narasumber, teman-teman Hikari. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas segala kesalahan. Kesalahan datangnya dari saya sendiri, yang benar hanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Terima kasih juga semuanya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Iya. Izin live ya, Mbak Vivi, Mbak Rokayah. Kenapa Mbak? Cek WA ya Mbak. Cek WA. Mbak. Iya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas maghrib. Iya, pas azan. Iya.